Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 34. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mereka yang terlibat tidak mengetahui hasil pertempuran itu, mereka hanya tahu bahwa setelah pertempuran itu, Ji Changkong segera meninggalkan ibu kota kekaisaran. Bahkan sejak saat itu, ia menjadi jauh lebih pendiam. Setelah setengah tahun, ia berhasil meningkatkan kultivasinya hingga mencapai puncak Martial Grandmaster. Ia hanya sedikit lagi untuk menjadi seorang Martial Saint, berpotensi menjadi Martial Saint termuda dalam 1000 tahun terakhir. Ji Changkong berjalan ke depan Jiang Mingsun dan membungkuk sebelum berkata dengan hormat, "Paman, keponakan ini datang terlambat dan membuat Anda terkejut." Ketika orang banyak mendengar kata-kata Ji Changkong, mereka terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jiang Mingsun sebenarnya adalah paman Ji Changkong. Menurut rumor, ibu Ji Changkong adalah seorang selir dan berasal dari klan setempat. Karena ibunya, Ji Changkong sering diperlakukan dingin. Itulah sebabnya ia menghabiskan seluruh tenaganya untuk berkultivasi, berjuang sangat keras. Tak seorang pun menyangka bahwa ibunya adalah adik perempuan Jiang Mingsun. Jiang Mingsun tersenyum tipis, "Changkong, tidak perlu terlalu sopan. Senang sekali kamu datang, pamanmu tidak perlu lagi dimarahi dan diceramahi." Orang-orang dari 3 kekuatan besar Provinsi Dongming akhirnya mengerti mengapa Jiang Mingsun berani menunda mereka, seolah-olah ia merasa yakin akan dukungannya. Jadi, ia sebenarnya memiliki ikatan yang begitu erat dengan klan Ji. Huan Yunfei merasa patah hati, tetapi ia tidak menunjukkannya. Sebelumnya, saat ia menyerang, ia sedikit dirugikan oleh Ji Changkong. Jelas ia sedikit takut pada Ji Changkong. Ia bertukar pandang dengan Duan Muking dan Chu Chaoyun sebelum berkata, "Ji Changkong, aku tidak merasa ada yang salah dengan perkataanku. Urusan Provinsi Dongming bukan urusan orang Provinsi Nanling, tidakkah kau merasa kau telah melampaui batas?" Ji Changkong tersenyum acuh tak acuh, "Provinsi Dongming yang begitu besar, sejak kapan kau, Hua Yunfei, menjadi perwakilannya? Apa kau bahkan meminta bantuan saudara Chu dan Nona Duanmu? Lagi pula, aku, Ji Changkong, tidak mewakili Provinsi Nanling. Mohon jangan sembarangan memberikan peran seperti itu kepadaku, aku di sini hanya untuk mengunjungi kerabatku." Keduanya berdebat sengit, tak seorang pun mau mundur. Orang-orang dari kedua belah pihak melepaskan aura mereka. Dalam sekejap, suasana menjadi sangat tegang, seolah-olah pertempuran besar akan segera terjadi. Tepat pada saat ini, suara alat musik gesek terdengar dari langit yang jauh. Suaranya merdu dan mengharukan, begitu murni bagaikan musik surgawi yang halus. Semua orang segera mendongak untuk melihat. Mereka hanya melihat sebuah kapal perang raksasa berwarna emas yang terbang perlahan di angkasa. Sebuah bendera, dengan huruf Gui, yang besar, berkibar tinggi di haluan kapal. Di bawah bendera itu, tampak sekelompok orang berjubah ungu berdiri dengan gagah. Itulah harta karun rahasia Markis Gui, kapal perang emas. "Orang-orang dari istana telah tiba," kata orang-orang di bawah dengan kaget ketika mereka melihat tulisan di bendera itu dengan jelas. Jiang Mingsun menatap kapal perang emas di atas kepalanya dan merasa punggungnya dingin karena keringat. Ia tidak menyangka istana akan mengirim seseorang ke sana. Ini pertama kalinya ia merasa segalanya di luar kendalinya. Bulan yang mulai memudar menggantung tinggi di langit, tak ada bintang yang bersinar di latar belakang malam. Malam ini terasa lebih gelap dari biasanya, tetapi jalanan Whitewater City penuh sesak. Kapal perang emas raksasa itu terbang perlahan di angkasa, memancarkan kilau yang cemerlang. Meskipun menggantung tinggi di angkasa, orang-orang di darat masih bisa merasakan kekuatan tak terbatas yang terpancar darinya. Markis Gui, Ying Xiao, benar-benar datang. Sisa-sisa kuno yang perkasa itu sungguh menarik. Sayang sekali, mustahil bagi kita, para kultivator tingkat rendah, untuk menyaksikan kegembiraan itu. Kenapa tidak? Bukankah ada yang menjual peta bocor klan Jiang di jalanan baru-baru ini? Aku sudah membeli satu salinannya dan belum memeriksanya dengan saksama. Setelah memeriksanya, aku pasti akan melihatnya. Bajingan bodoh, peta itu palsu. Periksa dengan teliti dan kau akan menyadarinya. Kalau aku tahu siapa pelakunya, aku akan menghajarnya sampai mati. Seseorang di sampingnya tersenyum dingin,
simpan uangmu. Kepala klan Jiang sudah membeli 10 peta itu, menghabiskan 10.000 tael emas. Dia benar-benar si bodoh. Kita baru saja tertipu 1.000 tael perak, itu tidak dianggap apa-apa. Benarkah orang ini berani menipu klan Jiang? Kenapa aku tidak terpikir untuk melakukannya? 10.000 tael emas, itu setara dengan penghasilanku selama 10 tahun. Dengan nyali seperti itu, jika orang ini tidak memiliki dukungan yang kuat, dia pasti tidak akan berani menipu klan Jiang. Bagi kami, setelah ditipu, yang bisa kami lakukan hanyalah bertahan. Jika kami benar-benar mencari cara untuk menyelesaikan masalah, siapa tahu siapa yang akan dihajar. Kerumunan itu mengobrol sebentar sebelum kembali membahas kapal perang emas Markis Gui. Menghadapi kapal perang yang kuat dan perkasa itu, semua orang terkejut. Di tengah kerumunan, Xiao Chen mendongak menatap kapal perang emas di langit. Ia merenung, kapal perang emas ini pastilah harta karun rahasia tingkat tinggi, pasti berasal dari zaman kuno. Sebagian besar harta karun rahasia di dunia ini diwariskan dari zaman kuno. Setelah berakhirnya zaman kuno, para pengrajin harta karun rahasia mengalami kemunduran. Setelah runtuhnya dinasti Tianwu, warisan para pengrajin harta karun rahasia lenyap sepenuhnya. Saat itu, di benua Tianwu, tidak ada seorang pun yang bisa membuat harta karun rahasia. Untuk mendapatkan harta karun rahasia, seseorang hanya bisa mendapatkannya dari peninggalan kuno, atau mungkin dari peninggalan dinasti Tianwu. Dengan demikian, nilai dan kelangkaan harta karun rahasia dapat terlihat. Namun, Xiao Chen merasa harta karun rahasia yang legendaris itu sangat mirip dengan harta karun ajaib yang tercatat dalam kompendium kultivasi. Dulu, ada orang yang salah mengira mantra penganugerahan kehidupannya sebagai senjata rahasia. Sayangnya, ia belum mendapatkan harta karun rahasia yang sebenarnya. Karena itu, ia tidak dapat memastikan tebakannya. Sambil mengingat-ingat, Xiao Chen menuju paviliun Liu Sang. Sepanjang jalan, ia bertanya-tanya tentang keberadaannya dan menemukan bahwa lokasinya tidak berubah. Xiao Chen langsung menuju ke lantai 2 dan mendapati bisnisnya ramai seperti biasa. Meskipun hari sudah malam, masih belum ada meja kosong. Terlebih lagi, antreannya masih panjang. Di lantai kedua, semua pembudidaya tengah mendiskusikan sisa-sisa kuno dan kapal perang emas di langit, serta berita yang sangat populer akhir-akhir ini, yaitu peta Stupid Chun. Kapal perang emas Markis Gui sudah tiba. Aku penasaran apakah kapal perang kerajaan hitam klan Ji atau istana es mendalam klan Duanmu juga akan datang. Kalau mereka datang, pasti akan ramai sekali. Mereka semua adalah harta karun rahasia kelas kerajaan. Kalau mereka sampai bertarung, bahkan Martial Saint pun tak akan sanggup menahan gelombang kejutnya. Xiao Chen langsung melewati lantai 2 dan menuju lantai 3. Lantai 3 mengharuskan seseorang memiliki kartu VIP Pavilion Liu Sang sebelum bisa masuk. Masih banyak meja kosong di lantai 3. Saat Xiao Chen bertransaksi dengan si gendut terakhir kali, Jin Dabao memberinya kartu VIP. Setelah menunjukkan kartu VIP-nya, ia bisa masuk tanpa halangan apapun. Orang-orang yang duduk di lantai 3 memiliki tingkat kultivasi minimal Master Bela Diri tingkat superior, kebanyakan dari mereka adalah Grandmaster Bela Diri. Jelas bahwa status para kultivator di lantai 3 lebih tinggi, dan beberapa di antaranya adalah pemimpin organisasi kultivator. Topik diskusi di lantai 3 sama sekali berbeda dengan lantai 2. Kebanyakan dari mereka berdagang inti roh atau herbal. Sesekali, ada orang yang pergi ke konter untuk menaksir beberapa barang. Xiao Chen mengerti mengapa bisnis pavilion Liu Sang begitu bagus. Selain tempat makan dan bergosip, tempat ini juga menyediakan lokasi yang sempurna untuk bertransaksi. Dor, dor, dor. Tak lama setelah Xiao Chen duduk, suara langkah kaki Fatih Jin yang khas terdengar menghentak keras. Wajahnya dipenuhi senyum saat ia mendudukkan bokongnya yang montok di kursi di seberang Xiao Chen. Sudah setengah bulan sejak terakhir kali kita bertemu. Kakak Xiao, kau telah menjadi selebritas. Hampir semua orang di Whitewater City tahu namamu, sungguh tak terduga. Fatih Jin duduk dan langsung mendesah. Xiao Chen tersenyum tipis, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia mengambil inti roh dan herba yang diperoleh dari orang-orang yang mencoba membunuhnya dari cincin semesta, menumpuknya berlapis-lapis. Awalnya, Fatih Jin tidak memperdulikannya,
Tetapi ketika Herba dan Inti Roh memenuhi meja, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Apa-apaan ini? Apa kau mengosongkan seluruh hutan Savage? Inti Roh dan Herba di sini begitu banyak. Aku baru saja membunuh beberapa ratus orang, kata Xiao Chen acuh tak acuh. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke sekelilingnya. Ia mengucapkan kata-kata ini demi kebaikan orang-orang di sekitarnya. Setelah tumpukan Inti Roh dan Herba muncul di atas meja, Xiao Chen langsung merasakan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ada jejak keserakahan dan niat membunuh yang tak terselubung dalam tatapan-tatapan ini. Saat niat membunuh Xiao Chen menyebar, semua orang di lantai merasakan tekanan samar. Ini adalah niat membunuh murni, itu hanya bisa diperoleh dengan membunuh banyak orang. Berapa banyak orang yang telah dibunuh bocah ini untuk mendapatkan niat membunuh yang begitu mengerikan. Gumam kerumunan itu dalam hati sambil menarik pandangan mereka. Fatih Jin tertawa terbahak-bahak, kau mau menjual semua ini kepada Tuan Gendut ini? Tidak masalah, Tuan Gendut ini menerimanya. Kau, dan kau. Ayo lihat barang-barangnya. Atas panggilan si Gendut, dua orang datang dari konter dan membungkuk kepadanya. Mereka lalu menghitung barang-barang di atas meja dan memberikan struk kepada Xiao Chen sebelum membawa barang-barang itu kembali. Fatih Jin tersenyum, mereka seharusnya bisa menyelesaikan penilaiannya dalam waktu setengah jam. Tidak perlu khawatir ditipu. Saat Tuan Gendut ini berbisnis, saya mencari situasi yang saling menguntungkan, saya tidak akan menipu baik yang tua maupun yang muda. Xiao Chen menyesap tehnya dan bertanya, apakah kamu punya tempat yang lebih tenang di sini? Ada sesuatu yang penting untuk kubicarakan denganmu. Mata Fatih Jin terbelalak lebar, ia menebak apa yang ingin dibicarakan Xiao Chen. Ia berkata, ikut aku. Mereka berdua memasuki bilik yang tenang dan, setelah Fatih Jin duduk, dia berkata, masalah apapun yang dibicarakan di sini akan dirahasiakan, orang ketiga tidak akan bisa mendengarkan. Xiao Chen mengamati tempat itu dengan indera spiritualnya, dan seperti dugaannya, memang tidak ada orang lain di sekitarnya. Ia mengeluarkan peta sisa kuno dari cincin semesta dan berkata, aku ingin kau membantuku menemukan lokasi sisa kuno yang tergambar di peta ini dalam 3 hari. Fatih Jin melihat peta itu dan tertawa terbahak-bahak, kakak Xiao, aku tidak akan menyembunyikan kebenaran darimu, aku juga punya peta. Aku penasaran apakah itu asli, kenapa kau tidak melihatnya? Xiao Chen hanya melirik sekilas dan menyadari triknya. Ia tak kuasa menahan senyum. Sudah kuduga, ini pasti ulahmu. Aku benar-benar tak mengerti kenapa orang mau membeli ini padahal ada tulisan, bajingan bodoh, di atasnya. Fatih Jin terkekeh dan berkata dengan nada menyombongkan diri, siapa tahu. Kita tidak usah bahas ini. Aku ingin membeli petamu, beri aku harganya, ya. Xiao Chen sedikit terkejut ketika berkata, kenapa kamu mau beli ini? Apa kamu mau pergi ke Ancient Remnant juga? Karena aku ingin membelinya, aku pasti bisa menjualnya juga. Apa kau mau menjualnya? Fatih Jin memasang tampang terpelajar saat berbicara. Xiao Chen berpikir sejenak, ia bisa menebak apa yang ingin dilakukan si gendut itu. Ia berkata, tentu, tapi kau harus membantuku menemukan lokasinya di peta dulu. Jin gendut menepuk dadanya dan berkata, hanya masalah kecil. Serahkan saja padaku. Ketuk, ketuk. Terdengar ketukan dari luar pintu. Lalu seorang lelaki tua masuk sambil memegang setumpuk uang kertas. Tuan muda Xiao, barang-barang Anda sudah ditaksir, totalnya senilai 5.000 tael emas. Fatih Jin menerima uang kertas itu dan dengan santai menyerahkannya kepada Xiao Chen, lalu memberikan peta itu kepada orang itu, temukan lokasinya di peta besok pagi. Pria tua itu mengambil peta itu dan pergi tanpa berkata apa-apa. Si gendut melihat Xiao Chen tidak yakin dan menjelaskan, jangan khawatir, percayalah padaku. Aku pasti akan mendapatkan hasilnya besok pagi. Ayo, aku antar kamu ketemu seseorang. Dia sangat tertarik padamu. Ada yang tertarik padanya. Xiao Chen merasa curiga. Dia tidak mengenal siapapun di kota air putih ini, siapa yang akan tertarik padanya. Xiao Chen mengikuti si gendut ke lantai 5. Menurut rumor, hanya orang-orang dengan status setara dengan tuan kota yang memenuhi syarat untuk memasuki lantai 5. Dibandingkan dengan lantai 4, dekorasi di lantai 5 sungguh berbeda bagaikan siang dan malam. Lantai 5 jauh lebih mewah, semua yang ada di sana terbuat dari emas, batu giok, giok putih, dan material berharga lainnya.
Terdengar suara-suara lembut berbincang di ruang sebelah. Fatih Jin menyipitkan mata dan mengintip melalui celah di layar lipat. Melihat dua orang di sana, ia menunjukkan ekspresi aneh. Ia bergumam, kapan Yan Qianyun tiba? Kenapa aku tidak tahu? Ternyata dia datang langsung ke lantai 5. Apa semua penjaga sudah mati? Tidak ada yang datang dan memberi tahuku. Yan Qianyun adalah penerus garis keturunan bawaan klan Yan dari Provinsi Xie. Kota air putih ini benar-benar semakin semarak, pikir Xiao Chen acuh tak acuh dalam hatinya. Si gendut hendak berjalan mendekat ketika Yan Qianyun tiba-tiba keluar. Ia tidak terkejut dengan kemunculan Jin Dabao. Namun, ia terkejut ketika melihat Xiao Chen. Niat membunuh samar muncul di matanya saat ia perlahan berjalan mendekati Xiao Chen. Ia berkata, aku mengenalimu. Xiao Chen, peta sisa kuno ada bersamamu, kan? Serahkan. Yan Qianyun berbicara dengan berani dan percaya diri, ia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Di matanya, Xiao Chen hanyalah seorang master bela diri tingkat menengah tanpa status apapun. Ia tidak perlu bersikap begitu sopan. Xiao Chen sedikit mengernyit, lalu tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Apakah semua murid klan bangsawan begitu tak tahu malu dan sombong? Mengambil pedang, tebas. Pedang bayangan bulan tiba-tiba muncul di tangan Xiao Chen. Pedang itu melepaskan cahaya listrik yang cemerlang dan mengirimkan cahaya pedang ke arah Yan Qianyun. Sungguh pedang yang cepat. Yan Qianyun sangat terkejut. Ia tidak menyangka Xiao Chen akan begitu tegas. Terlebih lagi, ia tidak menyangka pedang pendekar pedang tingkat menengah ini akan begitu cepat. Puci, Xiao Chen telah berlatih jurus menghunus pedang ini berkali-kali. Ia hanya selangkah lagi dari tahap kesempurnaan agung. Terlebih lagi, dalam jarak sedekat itu, praktis tak ada seorang pun yang bisa menghindarinya. Saat Xiao Chen menghunus pedangnya, Yan Qianyun sudah mulai mundur. Namun, dadanya masih terkena cahaya pedang, terdengar suara logam beradu. Kemejanya robek, memperlihatkan sebuah battle armor berwarna emas. Xiao Chen sedikit terkejut, ternyata itu adalah battle armor Earth Ranking. Fondasi klan bangsawan memang kuat. Pedang itu tidak berhasil menembus armor pertempuran, tetapi kekuatan besar di belakangnya telah menancapkannya dengan kuat. Organ-organ internal Yan Qianyun langsung terguncang. Potongan cahaya busur. Sebilah pedang muncul di tangan Yan Qianyun, ia berniat membalas, tetapi menyadari bahwa Arclight Chop tampak seperti alam itu sendiri, tanpa titik lemah. Hal ini telah menutup semua jalur serangannya. Mundur. Ia mendorong dengan kakinya dan menstabilkan fluktuasi esensi di tubuhnya. Tubuhnya terpental mundur, dan sebelum ia sempat menstabilkan diri setelah mendarat, ia mendapati Xiao Chen sedang bergegas mendekat. Xiao Chen memegang pedang bayangan bulan dan melesat tanpa ragu. Kecepatannya secepat kilat, bagaikan petir yang menyambar. Yan Qianyun cepat-cepat memikirkan situasinya dan akhirnya, ia menemukan, selain berguling ke belakang, ia tidak punya cara lain untuk melawan. Sebelum ia berdiri kokoh, ia tak punya cara untuk menghalangi gerakan ini. Jika ia melompat mundur terlalu tinggi, kepalanya akan langsung terpenggal. Setelah mengambil keputusan cepat, ia langsung berguling mundur. Guntur tebasan yang menggemparkan. Tiba-tiba, suara gemuruh guntur menggelegar di lantai 5 paviliun Liusang. Layar lipat dan kursi-kursi terbanting oleh fluktuasi guntur. Xiao Chen, membawa kekuatan guntur yang tak terbatas, melesat ke arahnya. Bergerak secepat kilat dan mengandung kekuatan dahsyat, ia menebas kepala Yan Qianyun. Melihat momentum yang dahsyat itu, Yan Qianyun merasakan ketakutan di hatinya. Esensi dalam tubuhnya bersirkulasi dengan cepat. Ia mengangkat pedangnya di atas kepala, berharap dapat menangkis serangan saber itu. Ledakan. Saat senjata beradu, terdengar suara keras. Yan Qianyun merasakan tangannya gemetar, dan kekuatan dahsyat menjalar dari pedang ke kakinya. Terdengar suara keras, dan sebuah lubang langsung muncul di papan kayu di bawah kakinya. Separuh tubuh Yan Qianyun langsung tenggelam dan tersangkut di sana. Ia tak mampu bergerak maju maupun mundur. Xiao Chen mendarat dan mengangkat kakinya untuk menendangnya, melemparkannya keluar. Serangan rantai kedua dari Rusing Thunder. Setelah mengumpulkan energi dari 5 pedang, Rusing Thunder Second Chain Chop melesat ke depan. Pedang itu mendarat di baju tempur Yan Qianyun. Seperti sebelumnya, tidak menembusnya. Puci. Namun, kekuatan dahsyat itu menembus baju sirah pertempuran, mengalir deras ke tubuh Yan Qianyun.
Ia memuntahkan seteguk darah dan terbanting keras ke dinding kayu. Sebuah lubang besar langsung muncul di dinding kayu paviliun Liu Sang. Yan Qingyun jatuh begitu saja. Di saat kritis, ia mengulurkan tangan kanannya dan meraih lantai kayu, tubuhnya melayang di udara. Sial! Tepat saat Xiao Chen hendak menendangnya lagi, sebuah gelombang suara datang menghampirinya. Ia segera mundur 2 langkah. Meja di sampingnya terbelah menjadi 2 bagian oleh gelombang suara tersebut dengan suara dentuman keras. Su Xiao Xiao berjalan keluar dengan santai dan dengan lembut menasihati, "Tuan Muda Xiao, bagaimana kalau Anda menunjukkan belas kasihan?" Xiao Chen berbalik dan menatap gadis itu, memujinya dalam hati. Terlepas dari penampilan atau temperamennya, hanya Yue Ying yang sebanding dengannya di antara semua gadis yang dikenalnya. Namun, sepertinya aku tidak mengenalmu, kan? Apakah kita saling kenal? Xiao Chen bertanya dengan serius sambil menatap Su Xiao Xiao. Su Xiao Xiao terkejut mendengar kata-katanya dan tidak tahu harus menjawab apa. Si gendut buru-buru menjawab, "Ini Nona Xiao Xiao, aku membawamu ke sini untuk bertemu dengannya." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Si cantik nomor 1 di selatan, Su Xiao Xiao, pikir Xiao Chen. Ia tidak menyangka Su Xiao Xiao adalah satu-satunya orang di negara Qin besar yang digosipkan memiliki penampilan yang sebanding dengan Yue Ying. Berdasarkan kejadian hari ini, sepertinya rumor itu tidak salah. Namun, gadis ini tampaknya memiliki asal-usul yang misterius. Karena pandai bermain musik, ia sering muncul di berbagai tempat megah, berinteraksi dengan para bangsawan muda dari klan bangsawan negara Qin besar. Namun, tidak ada rumor yang menyebutkan bahwa ia berselingkuh dengan salah satu penerus klan bangsawan. Lebih lanjut, ia tidak termasuk dalam salah satu kekuatan tersebut. Dahulu kala, ada seorang markis yang ingin memperkosanya setelah melihat kecantikannya. Namun, sebelum orang-orang yang dikirimnya sempat bertindak, terdengar suara angin kencang dan sang markis meninggal di kantornya sendiri. Lebih lanjut, pengadilan kerajaan tidak melanjutkan masalah tersebut setelah itu. Ledakan. Yan Qianyun berteriak pelan dan naik kembali ke lantai 5. Wajahnya sangat pucat, ada noda darah di sudut bibirnya. Pakaiannya compang camping dan dia tampak sangat menyedihkan. Sejak debutnya, ia belum pernah berada dalam kondisi seburuk ini. Kini, karena meremehkan musuhnya, ia hampir menjadi bahan tertawaan paviliun Liu Sang. "Tuan Muda Yan, demi Xiao Xiao, maukah kau mundur? Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Tuan Muda Xiao." Su Xiao Xiao bertanya dengan lembut dan menatap Yan Qianyun. Mendengar ini, Yan Qianyun langsung mempertimbangkan situasinya. "Aku baru saja mengalami cedera serius karena kecerobohanku. Xiao Chen ini jelas punya pendukung. Tidak akan menguntungkanku jika terus bertarung dengannya. Sebaiknya aku kembali dan memulihkan diri dulu sebelum berurusan dengan bocah ini." Yan Qianyun mendengus dingin dan berkata dengan nada muram, "Demi Nona Xiao Xiao, aku akan membiarkanmu menjalani hidupmu yang menyedihkan ini beberapa hari lagi. Aku akan kembali dalam beberapa hari untuk mengambil kepalamu." Fatih Jin mendesah dalam hati, "Dasar brengsek sok, bahkan Tuan gendut ini mengakui aku tak sebanding dengannya. Dia jelas dipukuli seperti anjing dan dia masih bersikap seolah-olah dialah yang memberikan hukuman, tak ingin kehilangan muka di depan Nona Xiao Xiao." Xiao Chen tersenyum dingin, "Apakah aku bilang aku akan membiarkanmu pergi?" Penghindaran petir, serangan tubuh miring, tiba-tiba, kilat menyambar, dan Xiao Chen muncul di hadapan Yan Qianyun. Tubuhnya miring, seluruh energi tubuhnya terpusat di bahu kanannya. Ia kemudian menghantam dada Yan Qianyun dengan keras. Yan Qianyun, yang bersiap pergi dengan santai, menatap Xiao Chen dengan kaget. Ia tidak percaya Xiao Chen akan terus menyerangnya di depan Su Xiao Xiao. Ledakan, tubuh fisik yang mengerikan, yang menggabungkan seluruh esensinya, menyebabkan Yan Qianyun memuntahkan seteguk darah. Ia terlempar mundur dan jatuh melalui lubang di dinding. Kali ini, Yan Qianyun tidak memiliki kesempatan untuk berpegangan pada apapun. Dengan suara dentuman keras, ia jatuh dari paviliun Liu Sang setinggi 100 meter, mendarat dengan keras. Berkat kedatangan Markis Guyi, kota air putih menjadi sangat ramai malam ini. Kerumunan di jalanan belum bubar. Tiba-tiba, sesosok jatuh dari paviliun Liu Sang, menimbulkan suara ledakan keras dan mengejutkan mereka. Mereka hanya melihat seseorang dengan rambut acak-acakan tergeletak di tanah. Darah mengucur dari mulutnya dan ia tampak sangat pucat.
Orang itu perlahan duduk dan mencoba berdiri. Tepat saat ia bangkit, ia jatuh kembali ke tanah dengan suara keras. Tulang-tulang kakinya seakan patah, ia tak bisa berdiri lagi. Mata Yan Qianyun memerah saat ia terkapar di tanah, merangkak pergi selangkah demi selangkah. Dia datang ke paviliun Liu Sang sendirian. Karena ingin bertemu Su Xiaoxiao, dia meninggalkan semua penjaga dan pelayan di luar kota. Sekarang hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu segera keluar, lalu meminta para pelindung klan untuk mencabik-cabik Xiao Chen. Bukankah ini Yan Qianyun dari Provinsi Xie? Kenapa dia ada di sini, di kota air putih? Kurasa dia dilempar dari paviliun Liu Sang. Aku penasaran siapa yang begitu berani. Beberapa orang mengenali penampilan Yan Qianyun dan berbicara dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Klan Yan adalah klan bangsawan terkemuka di Provinsi Xie. Mereka memiliki garis keturunan bawaan dan warisan roh bela diri, bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengalahkannya sampai sejauh ini. Mereka yang berpenglihatan tajam mendongak dan melihat Xiao Chen berdiri di lubang itu. Mereka berseru kaget, itu Xiao Chen. Xiao Chen benar-benar mengusir Yan Qianyun dari paviliun Liu Sang. Orang ini sungguh hebat, dia baru saja menjepit tetua pertama klan Jiang ke tembok kota sampai mati di siang hari. Lalu, dia melempar penerus klan Yan keluar dari lantai 5 paviliun Liu Sang di malam hari. Terlepas dari apakah mereka keluarga bangsawan atau keluarga kaya dan berkuasa, dia tidak peduli pada mereka. Dia akan melakukan apapun yang dia inginkan. Orang ini benar-benar menantang surga. Kata-kata orang banyak itu sampai ke telinga Yan Qianyun, membuat amarah di hatinya semakin membara. Ia berharap bisa bangkit dan membunuh Xiao Chen dengan satu tebasan pedangnya. Matanya merah dan dipenuhi kebencian. Beberapa orang melihat cara menyedihkan Yan Qianyun merangkak dan ingin menolongnya. Enyahlah, hanya sekelompok rakyat jelata dari Provinsi Dongming. Aku tidak butuh bantuan kalian. Aku suka merangkak, enyahlah. Yan Qianyun saat ini sangat marah karena tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ketika melihat orang-orang datang, ia langsung mengumpat mereka. Orang-orang itu melihat niat baik mereka justru disambut dengan kebencian. Setelah dimaki, mereka langsung pergi dan menghilang, seperti sedang bermain petak umpet. Mereka belum pernah melihat orang sejahat itu sebelumnya. Haha, kau benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Penerus klan bangsawan dengan garis keturunan alami dan warisan roh bela diri, apakah itu seseorang yang bisa kau bantu? Kau dengar itu, dia suka merangkak seperti anjing. Namun, Tuan Muda Yan, postur merangkakmu sangat keren, keempat anggota tubuhmu menyentuh tanah. Bertahan di tempat dan tidak tunduk pada paksaan, seorang penerus klan bangsawan memang penerus klan bangsawan. Dia berbeda dari yang lain. Ada orang-orang di kerumunan yang mengejek Yan Qianyun ketika mereka melihatnya, memberi kesempatan kepada warga Provinsi Dongming untuk melampiaskan perasaan mereka. Tunggu saja, teruslah mengomel, begitu aku merangkak keluar, kalian semua akan. Ledakan. Sebelum Yan Qianyun sempat menyelesaikan kata-katanya, sambaran petir menyambar dari langit. Petir itu menyambar punggungnya dengan ganas, membuatnya tersungkur. Ledakan, ledakan. Dua sambaran petir lainnya menyambar tubuh Yan Qianyun. Tubuhnya hangus dan ia pingsan. Di paviliun Liu Sang, Xiao Chen mengeksekusi Lightning Dash Chen 3 kali sebelum amarahnya mereda. Menghadapi murid klan bangsawan yang begitu merendahkan, sombong, dan arogan, Xiao Chen tak pernah repot-repot berbicara dengan logika. Jika seekor anjing menggigitmu, kamu tidak bisa meniru anjing itu dan membalas gigitannya. Kamu harus menggunakan tongkat kayu untuk memukulnya sampai mati. Melihat Xiao Chen tidak mengindahkan kata-katanya dan terus menyerang Yang Qianyun, Su Xiaoxiao pun berubah ekspresi. Xiao Chen, kenapa kau begitu hina? Dia sudah bilang akan mundur. Xiao Chen berbalik dan tersenyum acuh tak acuh. Aku ingin tahu kamu yang mana, buta, pura-pura tidak mendengar, atau memiliki kecerdasan yang terlalu rendah dan tidak mampu memahami makna dalam ucapan manusia. Dia sudah bilang akan membiarkanku menjalani hidupku yang menyedihkan ini beberapa hari lagi dan akan kembali untuk membunuhku nanti. Kalau begitu, kenapa aku harus repot-repot menunjukkan belas kasihan padanya? Aku bukan orang bodoh. Su Xiaoxiao begitu marah hingga wajahnya memucat dan tak bisa berkata apa-apa. Xiao Chen berbalik dan berkata pada Jian Dabao, Saudara Dabao,
jangan sembarangan mengajakku bertemu orang, aku khawatir kecerdasan mereka terlalu rendah. Aku pamit dulu. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, ia langsung melompat keluar dari lantai 5. Ia mengedarkan seni terbang awan naga biru dan melompat lebih tinggi, menghilang di kegelapan malam. Keren sekali, dia punya sekitar 10% sikap yang sama dengan Tuan Gemuk ini di masa lalu, desah Jin Dabao sambil melihat Xiao Chen pergi. Kulit Su Xiao Xiao sangat pucat. Ia telah berkelana kemana-mana di kerajaan Qin besar, banyak murid klan bangsawan atau bangsawan mengantre hanya untuk menemuinya. Meski begitu, belum pernah ada orang yang bersikap sekasar itu padanya sebelumnya. Melihat sosok Xiao Chen menghilang, ia menghentakkan kakinya dengan marah. Ia mengambil sitarnya dan menuruni tangga. Baru setelah Su Xiao Xiao pergi, Jin Dabao tersadar kembali. Ia melihat banyak dekorasi yang rusak di lantai 5 dan lubang besar di lantai dan dinding. Ia langsung merasa hatinya sakit dan mengumpat, sialan. Berapa banyak perak yang harus kubuang kali ini untuk memperbaiki semua kerusakan ini. Jin Dabao berdiri di depan lubang dan melihat ke bawah. Ia menemukan Yan Qianyun yang tak sadarkan diri. Matanya melebar gembira saat ia langsung memikirkan sebuah ide. Dia segera memanggil pelayan di lantai 5, apakah bajingan itu, Yan Qianyun, sudah membayar tagihannya? Kurasa belum. Kulihat Nona Xiao Xiao belum pergi dan kupikir dia akan membayarnya. Tadi, Nona Xiao Xiao langsung pergi begitu saja, sepertinya dia lupa soal tagihannya, kata pelayan itu dengan agak canggung. Jin Dabao menjawab dengan marah, bajingan sekali. Dia bahkan tidak sanggup mengeluarkan uang untuk membayar gadis itu. Kirim beberapa orang ke sana dan lihat apakah ada barang berharga di tubuhnya. Bawa mereka semua. Ketika pelayan itu mendengar hal ini, dia bertanya dengan agak bersemangat, haruskah kita meninggalkan pakaian dalamnya? Fatih Jin berpikir sejenak sebelum menjawab, kalau memang tidak berharga, lupakan saja, apapun yang kita ambil pasti bernilai. Selama masih bernilai, ambil saja. Biaya perbaikan lantai 5 akan ditagihkan kepadanya. Di bawah paviliun Liu Sang, semua orang merasa dendam mereka terlampiaskan ketika melihat Yan Qianyun yang tak sadarkan diri. Egomania seperti itu memang pantas disambar petir. Minggir, minggir. Kami penagih utang paviliun Liu Sang, tolong minggir. 3 pelayan paviliun Liu Sang memisahkan kerumunan dan tiba di depan Yan Qianyun. Di hadapan tatapan heran orang banyak, mereka langsung melucuti pakaian Yan Qianyun. Pakaian mewah dari Soaring Phoenix Satin Manor, tapi sudah compang camping dan tak berharga lagi. Buang saja. Salah satu pelayan dengan santai melempar pakaian Yan Qianyun ke samping ketika melihat pakaiannya sudah compang camping. Sabuk benang emas, ini lumayan, seharusnya bernilai mahal. Sepatu ini sepertinya terbuat dari kulit lembut binatang roh. Seharusnya harganya bisa tinggi. Oh, bahkan ada beberapa uang kertas tael emas tersembunyi di dalamnya. Celana pendeknya merek apa? Bisa bantu saya lihat, sialan. Armor pertempuran bumi kelas superior. Kita dapat untung besar. Hehe, kira-kira berapa ya harganya? Dalam sekejap mata, mereka melucuti pakaian Yan Qianyun hingga hanya tersisa celana dalamnya. Banyak penonton tercengang. Mereka bergumam dalam hati, di masa depan, tidak akan ada orang yang berani makan dan lari dari paviliun Liu Sang. Bahkan Yan Qianyun pun ditelanjangi hingga hanya celana dalamnya. Di antara mereka, tak seorang pun bisa mengklaim memiliki pendukung atau latar belakang yang lebih besar daripada Yan Qianyun. Memikirkan hal ini, semua orang tak kuasa menahan gemetar. Hei, celana dalam ini sepertinya bertatahkan emas. Haruskah kita mengambilnya? Salah satu pelayan ragu-ragu saat bertanya. Sialan, awalnya para penonton hanya melampiaskan kekesalan mereka. Sekarang mereka mulai mengasihani Yan Qianyun. Orang ini sungguh menyedihkan. Pertama kali dia datang ke Provinsi Dongming, dia dipukuli seperti anjing dan diusir dari paviliun Liu Sang oleh seseorang. Yang lebih menyedihkan lagi, orang-orang paviliun Liu Sang bahkan ingin melepas celana dalamnya. Lepaskan, Tuan Muda bilang lepaskan apapun yang bernilai uang. Dia hanya bisa menyalahkan selera modenya sendiri. Dari semua benda yang dia pilih untuk dilapiskan di celana dalamnya, dia memilih emas, kata pelayan itu setelah melepaskan ikat pinggang Yan Qianyun. Wah, hebat sekali, sampai-sampai mereka sampai menyingkirkannya. Sial, aku lebih suka menyinggung klan Jiang daripada menyinggung paviliun Liu Sang.
Ini terlalu mengerikan, komentar seseorang di antara kerumunan dengan kaget. Setelah mereka melepas celana dalamnya, seorang pelayan memeriksa bagian bawah tubuh Yan Qianyun. Ia berkata dengan kaget, "Hei, bulu-bulunya juga sepertinya berwarna keemasan, haruskah kita mencabutnya?" Setelah pelayan itu berkata demikian, semua penonton merasakan keringat dingin di dahi mereka. Mereka semua merasa seolah-olah angin dingin bertiup melalui selangkangan celana mereka, seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Semua kultivator yang menyaksikan mengedarkan esensi mereka hingga batas maksimal dan menghilang dalam sedetik. Mereka semua langsung lenyap tanpa jejak. Meskipun sebelumnya jalanan ramai, kini tak ada jejak siapapun. Sialan, itu terlalu menggairahkan. Aku hampir buta, keluh pelayan itu setelah sekian lama. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Banyak orang memasuki paviliun Liu Sang. Xiao Chen mengenakan jubah hitam dan berjalan perlahan. Lantai pertama penuh sesak. Xiao Chen bahkan kesulitan melangkah maju. Ada apa? Kenapa bisnis paviliun Liu Sang hari ini sangat bagus? Xiao Chen melihat seorang kultivator berlari keluar dan bertanya. Ketika kultivator itu ditangkap oleh Xiao Chen, ia menunjukkan ekspresi tidak senang. Ia hampir kehilangan kesabaran ketika tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tak terbatas datang dari Xiao Chen. Ekspresinya langsung berubah hangat dan ia menunjuk ke dinding kayu. Ia memasang wajah tersenyum dan berkata, "Lihatlah, ada pengumuman di dinding. Kau akan mengerti setelah melihatnya." Ada terlalu banyak orang, Xiao Chen tidak punya pilihan selain menggunakan esensnya untuk memaksa masuk. Setelah dia melihat isi pemberitahuan itu, dia tidak bisa menahan tawa seraknya. Perhatian, akhir-akhir ini, di Whitewater City, banyak salinan peta peninggalan kuno palsu bermunculan. Bahkan ada beberapa orang tidak bermoral yang menulis kata-kata, "bajingan bodoh," di atasnya, yang menghabiskan semua uang mereka. Saya tak tahan melihat apa yang saya lihat. Penipuan terang-terangan seperti itu sungguh keji. Mengingat hal ini, saya jamin, demi reputasi paviliun Liu Sang yang telah berusia ratusan tahun, kami akan memberikan salinan peta Ancient Remnant yang asli. Asalkan seseorang membelanjakan minimal 1000 tael perak, paviliun Liu Sang akan memberikan separuh pertama peta sisa kuno secara gratis. Setelah pembelanjaan kedua sebesar 1000 tael perak, kami akan langsung memberikan separuh sisanya dari peta sisa kuno. Rumah kami menawarkan layanan yang tulus kepada semua orang dan perdagangan yang adil kepada tua maupun muda. Salam, Jinda Bao. Xiao Chen melancarkan seni terbang awan naga biru, ia bagaikan ikan di air saat ia bergegas naik ke atas. Sepanjang jalan, suara-suara kerumunan terdengar di telinga Xiao Chen. Si gendut ini benar-benar orang baik. Tahu kita ditipu, dia pasti akan memberikan petanya asal kita ke sini untuk makan. Memang, untuk membeli peta, bajingan bodoh itu, aku menghabiskan 1000 tael perak. Aku hanya perlu makan makanan senilai 1000 tael perak dan aku akan mendapatkan petanya secara gratis. Biasanya aku sedang kesal setiap kali melihat si gendut itu. Sekarang, dia akhirnya melakukan sesuatu yang baik. Berhenti bicara dan cepat makan. Kamu sudah makan berapa banyak? Aku sudah makan 100 roti, masih ada 900 lagi. Seharusnya 1000 tael perak. Mendengar ini, aliran esensnya tiba-tiba terhenti, hampir membuat seni terbang awan naga Azure gagal. Ia mengumpat dalam hati, si gendut ini bukan manusia. Setelah menipu semua uang mereka, ia masih berhasil membuat mereka datang ke sini dan memberinya lebih banyak, sambil memujinya. Sesampainya di lantai 3, Xiao Chen menunjukkan kartu VIP-nya. Setelah masuk, ia tidak lagi merasa sesak. Lagi pula, ada ambang batas tertentu yang harus dipenuhi sebelum seseorang bisa masuk ke lantai 3. Memasukinya tidaklah mudah. "Pelayan, bawakan saya sepoci teh yang enak dan beberapa lauk pauk," teriak Xiao Chen segera setelah ia duduk. Efisiensi para pelayan paviliun Liu Sang sangat tinggi. Tak lama setelah ia memesan, makanan dan teh Xiao Chen pun dihidangkan. "Apakah kamu melihat ekspresi Yan Qianyun ketika pengawalnya membawanya pergi pagi ini?" "Saya melihatnya, sangat tidak sedap dipandang. Dia tampak seperti hendak menangis. Tubuhnya halus dan berkilau, semuanya tercabut bersih." Mendengar ini, Xiao Chen langsung tertarik. Ia teringat Yan Qianyun yang pingsan di pinggir jalan. Kenapa ada yang mencabut semuanya? Haha, kalau aku jadi dia, aku juga akan menangis.
Kudengar si gendut itu menagih utang dan mencabut semua rambut Yan Qianyun. Bahkan pria sejati pun akan menangis. Si gendut ini terlalu mengerikan. Tak seorang pun akan berani menyinggung paviliun Liu Sang di masa depan. Dia benar-benar mencabut semua bulu di tubuhnya, meninggalkannya tanpa apa-apa. Puci, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemburkan semua teh yang baru saja diminumnya. Setelah sekian lama, Xiao Chen menghabiskan semua makanan di meja. Seorang pelayan datang dan membawanya ke sebuah bilik. Di dalam bilik, Fatih Jin sedang cekikikan sambil menghitung. Ketika melihat Xiao Chen, ia segera berdiri dan menyambutnya. Xiao Chen langsung ke intinya dan bertanya, "Kau sudah menemukan tempatnya, kan? Kalau tidak, kau tidak akan berani menjual peta itu."